Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizka Amelia dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan filsafat pendidikan matematika, yaitu tentang penemu konsep-konsep matematika, yang dimana tokoh-tokohnya adalah: yang pertama, René Descartes; yang kedua, Sir Isaac Newton; yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz; yang keempat, Georg Friedrich Bernhard Riemann; yang kelima, Leonhard Euler; yang keenam, Johann Bernoulli; dan yang ketujuh, Augustin Louis Cauchy, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, di sini kita akan membahas salah satu tokoh terkenal, yaitu Leonhard Euler. Siapa sih Leonhard Euler ini? Leonhard Euler adalah penemu rumus matematika. Leonhard Euler adalah seorang perintis matematika dan fisika. Dia membuat penemuan penting di bidang-bidang yang beragam seperti kalkulus dan teori graf. Dia juga memperkenalkan banyak terminologi matematika modern dan notasi, terutama untuk analisis matematika, seperti gagasan tentang fungsi matematika. Ia juga terkenal karena karyanya dalam mekanika, dinamika fluida, optik, astronomi, dan teori musik. Euler dianggap matematikawan unggulan dari abad ke-18 dan salah satu matematikawan terbesar yang pernah ada. Ia juga salah satu matematikawan paling produktif. Hasil karyanya termuat dalam 60-80 jilid kuarto. Dia menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di St. Petersburg, Rusia, dan di Berlin, Prusia. Leonhard Euler lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya bernama Paul Euler, seorang pastor Calvinisme, dan ibunya bernama Marguerite Brucker, anak dari seorang pastor juga. Pendidikan formal Euler dimulai di Basel, di mana dia dikirim untuk tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Di usianya yang ke-13, dia mendaftar di Universitas Basel, dan pada tahun 1723 dia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertai yang membandingkan filsafat dari Descartes dan membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Setelah kelulusannya, dia mengambil les Sabtu sore dari Johann Bernoulli yang dengan cepat menemukan bakat luar biasa dari murid barunya itu dalam matematika. Dari sini, Euler mempelajari teologi, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani karena desakan ayahnya, agar ia menjadi seorang pastor seperti ayahnya. Tapi Bernoulli meyakinkan Paul Euler bahwa Leonhard telah ditakdirkan untuk menjadi seorang matematikawan hebat. Pada tahun 1726, Euler merampungkan disertai tentang perambatan suara dengan gelas de sono. Kemudian dia berusaha mendapatkan posisi di Universitas Basel, namun pada akhirnya dia gagal. Pada tahun 1727, dia mengikuti kompetisi Paris Academy Prize Problem, atau yang lebih dikenal dengan kompetisi memecahkan masalah, yang pada saat itu tantangannya adalah menemukan cara terbaik untuk menempatkan tiang kapal pada sebuah perahu. Dia mendapatkan juara kedua, kalah dari Vierbauger, yang sekarang dikenal sebagai Bapak Arsitektur Angkatan Laut. Euler kemudian memenangkan kompetisi tahunan yang didambakan ini 12 kali sepanjang karirnya. Karirnya dimulai di St. Petersburg. Sebelumnya, kedua anak Johann Bernoulli, Daniel dan Nicholas, tengah bekerja di Akademi Ilmu Pengetahuan Imperial Rusia di St. Petersburg. Kemudian pada 10 Juli 1726, Nicholas meninggal akibat appendicitis yang telah menjangkitnya selama 1 tahun di Rusia. Dan saat Daniel harus mengisi posisi saudaranya di divisi matematika dan fisika, dia menyarankan bahwa salah satu bagian di bidang fisiologi yang kosong ditempati oleh temannya, yaitu Euler. Kemudian pada
November 1726, Euler menerima tawaran itu dengan senang hati, tetapi dia menunda kepergiannya menuju St. Petersburg. Kemudian dia telah mengajukan lamaran untuk menjadi dosen fisika di Universitas Basel, yang sayangnya dia tidak beruntung. Euler tiba di ibu kota Rusia pada 17 Mei 1727. Dia naik jabatan dari posisi junior di Departemen Kesehatan ke salah satu posisi Departemen Matematika di akademi tersebut. Dia kemudian menginap di rumah Daniel Bernoulli, orang yang selalu bekerja bersamanya dalam kolaborasi yang akrab. Euler menguasai bahasa Rusia dan hidup menetap di St. Petersburg tersebut. Dia juga mengambil kerja sampingan sebagai pembantu medis di Angkatan Laut Rusia. Di Akademi St. Petersburg itu, yang didirikan oleh Peter yang Agung, memiliki visi memajukan pendidikan di Rusia dan menghilangkan kesenjangan ilmiah dengan dunia barat. Hasilnya, akademi tersebut secara khusus menjadi perhatian para sarjana asing seperti Euler. Akademi tersebut memiliki sumber daya keuangan yang mencukupi dan sebuah perpustakaan yang lengkap yang meniru perpustakaan pribadi Peter dan juga seperti perpustakaan pribadi milik kaum bangsawan lainnya. Hanya beberapa murid yang mendaftar di akademi tersebut untuk menjadi pengajar di fakultas yang ada, dan akademi tersebut menekankan terhadap pengadaan riset dan memberikan waktu dan kebebasan kepada fakultas-fakultasnya untuk mengikuti berbagai pertanyaan ilmiah. Catherine, seorang donatur wanita dari akademi tersebut yang telah meneruskan kebijakan progresif mendiang suaminya. Kemudian, para bangsawan Rusia mendapat kekuasaan lebih atas naik tahtanya Peter II yang baru berusia 12 tahun. Para bangsawan pun menaruh curiga pada para ilmuwan asing yang mengajar di akademi tersebut. Dan oleh karena itu, mereka memotong pemberian. Hal ini memunculkan kesulitan lain bagi Euler dan koleganya. Kondisi ini perlahan mulai membaik setelah kepergian Peter II, dan Euler segera naik pangkat menjadi profesor fisika pada tahun 1731. 2 tahun kemudian, Daniel Bernoulli yang sudah tidak betah dengan adanya pembatasan dan permusuhan yang ia dapati di St. Petersburg tersebut pergi menuju Basel. Euler menggantikannya sebagai kepala Departemen Matematika. Kemudian kontribusinya terhadap matematika dan fisika. Euler juga dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme pada tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Euler dan temannya Daniel Bernoulli bertolak belakang dengan monadisme Leibniz dan filosofi Christian Wolff. Euler bersikeras bahwa pengetahuan didirikan atas dasar hukum kuantitatif yang tepat, hal yang tidak dapat dijelaskan oleh monadisme dan ilmu pengetahuan Wolffian. Kecenderungan religius Euler mungkin juga menjadi alasan ketidaksukaannya terhadap doktrin. Dia bertindak lebih jauh dan menyebut ideologi Wolff sebagai kafir dan ateis. Dan kemudian Euler meninggal pada 18 September 1783 pada umurnya yang ke-76 di St. Petersburg, Kekaisaran Rusia. Untuk menghormati Euler muncul pada seri ke-6 uang kertas Swiss pecahan 10 franc, dan pada beberapa perangko Swiss, Jerman, dan Rusia. Asteroid Euler 2002 mengambil namanya sebagai penghormatan atas dirinya. Sekian kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.